wabarakatuh. Nama saya Bunyana Khairunisa dengan NIM 234250499. Saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Filipina. Filipina secara resmi disebut Republik Filipina. Negara Asia Tenggara ini memiliki ibu kota Manila. Negara yang merdeka pada 12 Juni 1898 tersebut termasuk salah satu dari 5 pendiri ASEAN. Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol, kemudian diangkat menjadi provinsi Spanyol. Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintahkan oleh pengusaha Spanyol yaitu Raja Philip II setelah Perang Spanyol dan Amerika pada tahun 1898. Kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Akhirnya Filipina mendapatkan kemerdekaannya pada 4 Juli 1946. Sehingga Filipina mempunyai 3 bahasa nasional, yaitu Tagalog, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol. Pemerintah Filipina mengikuti pemerintahan Amerika Serikat. Dia ditata sebagai sebuah negara republik, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saat ini Filipina dipimpin oleh Presiden Bongbong Marcos. Dia terpilih pada pemilu 2022. Bongbong Marcos merupakan anak mantan presiden ke-7 Filipina, Ferdinand Marcos, yang menjabat dari 1965 sampai 1986. Semasa memimpin Filipina, sang ayah dikenal sebagai diktator. Filipina memiliki luas wilayah 343.448 km persegi. Filipina memiliki kurang lebih 7.100 pulau dengan Luzon dan Mindanao sebagai 2 pulau terbesar. Secara geografis, Filipina terletak di Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia di sisi selatan. Di sisi timur, Filipina berbatasan dengan Indonesia dan Papua Nugini, serta Laut Cina Selatan di sisi utara. Filipina juga merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Namun, iklim di Filipina sangat dipengaruhi dengan angin pasang timur laut, angin muson, dan angin topan yang sering memicu bencana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ini ikuti dengan NIM 234250051 akan menjelaskan tentang trias politika di Filipina. Trias politika adalah salah satu landasan dalam sistem pemerintah di negara Filipina. Ada 3 bidang dalam trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan trias politika agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan pemerintah. Pemisahan kekuasaan dianut oleh Indonesia dan Filipina. Menurut Konstitusi Filipina 1987 pasal 1 berbunyi, Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan ada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cabang eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina. Presiden yang memimpin saat ini adalah Rodrigo Duterte. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui vote. Masa jabatannya 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan pemerintah. Kongres Filipina. Kongres Filipina adalah badan legislatif nasional Filipina. Badan ini terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat dipilih melalui pemilu dengan jabatan 6 tahun. Begitu juga Dewan Perwakilan dipilih oleh rakyat, namun dengan masa jabatan yang lebih singkat, yaitu 3 tahun. Badan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Yudikatif. Yudikatif sistem peradilan Filipina dipimpin oleh Mahkamah Agung. Hakim diangkat oleh Presiden yang diajukan oleh Dewan Yudisial dan Konseling. Mahkamah Agung berwenang mengadili
perkara pada tingkat kasasi. Jabatan hakim berusia maksimal 70 tahun. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Islami dengan NIM 234250358. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilu dan kepartaian di Filipina. Sistem pemilu di Filipina adalah sistem yang presidensial. Setiap 6 tahun sekali diadakan pemilu umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ada juga pemilu legislatif yang diadakan setiap 3 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan dan Senat. Dan ada juga sistem kepartaian di Filipina yang bersifat multipartai dengan dominasi 2 partai besar, yaitu Partai Liberal dan Partai Nasionalis. Selain itu, ada sejumlah partai kecil lainnya. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah sistem distrik berwakil banyak, di mana setiap distrik memilih beberapa wakil sesuai jumlah kursi yang direbutkan. Partai besar biasanya mendominasi perolehan kursi. Dalam pemilu presiden, calon presiden dan wakil presiden biasanya diusung oleh koalisasi beberapa partai politik. Meskipun ada juga calon independen, pasangan calon diusung berdasarkan mayoritas suara. Pemilu di Filipina tidak akan berjalan semulus itu. Pemilu di Filipina juga rawan terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap lawan politik. Terjadi kekerasan antar pendukung partai selama masa kampanye. Dan itulah gambaran sistem pemilu dan kepartaian di Filipina. Terdapat kelemahan dalam demokrasi Filipina, terutama soal politik, uang, dan kekerasan politik. Sekian dari saya. Terima kasih.